Pelatih Bali United, Stefano Cogura, bertekad mengalahkan Persib Bandung. Bali akan melawan Persib pada pekan ke-29 di Stadion GBLA pada Jumat 18 April. Laga melawan Persib ini akan menjadi tantangan berat bagi Bali karena belum meraih kemenangan dalam 6 laga terakhir. Bali United sendiri juga mengalami sejumlah kendala dengan pemain yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Bagas Adi, Made Tito, Gede Sunu, Rahmat, Nyoman Adi, hingga Dilan Rinaldi masih menjalani pemulihan cedera. Meski demikian, Teko memiliki target yakni mengalahkan Persib Bandung. Mudah-mudahan bisa menang di laga kali ini melawan Persib. Kita akan kerahkan semua kemampuan terbaik. Sementara itu, Teko menyebutkan bahwa pemainnya kecewa dengan hasil pertandingan Bali dalam beberapa laga terakhir. Pemain kecewa dengan hasil beberapa pertandingan terakhir. Seharusnya kita sudah bisa menang seperti melawan Dewa United, Persis Solo, Persita, dan Malut United. Seharusnya tim ini berada di posisi 5 besar klasemen saat ini tuntasnya. Arsitek Persib Bandung, Boyan Hodak, mengatakan pasukannya dalam kondisi waspada menjelang menjamu Bali United pada pekan ke-29. Itu wajar, meski masih kokoh memuncaki klasemen sementara, Persib akan meladeni tim bertabur bintang yang tidak pernah menang dalam 6 pertandingan terakhir. Bali United hanya meraih 4 hasil imbang dan 2 kali kekalahan sebelum merumput di kandang Persib Bandung. Kondisi itu bisa menjadi motivasi tersendiri buat Bali. Laga melawan Persib pun menjadi kesempatan terakhir untuk Bali United menjaga kans juara. Dengan poin 41, Bali masih bisa menjadi juara andai memenangi semua laga sisa dan tim di atasnya termasuk Persib selalu kalah. Persib juga pantas khawatir dengan pergerakan Dewa United yang memenangi laga di pekan ke-29 di kandang PSS Sleman. Kemenangan tandang 1-0 di Sleman membuat Dewa United kini mendekati Persib yang hanya tinggal berjarak 5 poin. Kami waspada terhadap semua hal itu. Kami akan masuk ke pertandingan dengan 100% konsentrasi penuh, ungkap Boyan Hodak. Pertandingan melawan Bali selalu penting, mereka selalu menjadi lawan yang berat. 5 pertandingan terakhir kami hanya menang sekali dan imbang 4 kali melawan mereka. Saya ingin stadion penuh mendukung kami dan tim bisa tampil dengan performa bagus dan mendapatkan hasil positif, tuntasnya. Pelatih Dewa United, Jan Oderi Kering, buka suara soal persaingan sengit di papan atas klasemen Liga 1. Dalam perebutan gelar juara dan juga tiket ke kompetisi Asia, Dewa United mulai serius diperhitungkan. Meski harus bersaing dengan tim-tim besar seperti Persib Bandung dan Persebaya, Kering menyebutkan tidak ingin membebani diri terlalu jauh. Target utama tim berjuluk Banten Warrior itu adalah mengamankan posisi 4 besar terlebih dahulu. Fokus kami saat ini adalah masuk ke 4 besar. Setelah itu tercapai, barulah kami akan berjuang lebih tinggi lagi sejauh mungkin yang bisa kami capai. Ia juga menyadari bahwa persaingan untuk posisi puncak dan zona Asia tidak akan mudah. Selain harus bersaing dengan Persib yang saat ini berada di puncak klasemen, Persebaya pun disebut sebagai salah satu tim yang bisa saja kembali mengancam di putaran akhir. Kendati begitu, Jan tetap percaya diri melihat perkembangan timnya. Dia menekankan bahwa Dewa United adalah klub yang masih sangat muda, namun progresnya cukup signifikan dari musim ke musim.
Usia tim kami baru 4 tahun, ini musim ketiga kami di Liga 1. Dengan progres tersebut, Jan menilai Dewa United layak untuk diperhitungkan sebagai penantang serius dalam perebutan tiket Asia, bahkan trofi Liga 1. Namun dia juga menekankan pentingnya tetap membumi dan menjalani setiap laga dengan fokus penuh. Konsistensi di setiap pertandingan akan menjadi kunci dalam menuntaskan ambisi klub. Sebagai tim muda, langkah kami sejauh ini sangat bagus, tapi perjalanan masih panjang dan kami harus terus fokus tuntasnya. PSS Sleman menelan kekalahan saat menjamu Dewa United pada lanjutan Liga 1 pekan ke-29. Hasil minor ini membuat Super Elang Jawa makin terbenam di dasar klasemen. Armada Peter Huistra tumbang 0-1 dari Dewa United di Stadion Mago Harjo pada Kamis 17 April. Gol tunggal Alexis Mesidoro pada menit ke-27 sudah cukup membuat PSS kandas. Peter Huistra tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah kalah dari Banten Warrior. Menurutnya PSS tidak pantas kalah karena sudah menunjukkan perlawanan yang sengit. Babak kedua banyak kesempatan mencetak gol, kami menekan lawan lebih dekat, lawan dapat kesempatan. Tapi saya senang dengan energi pemain bisa main 90 menit. Namun hasilnya menurut saya nggak pantas didapatkan. Peter Huistra juga dibuat kecewa dengan kepemimpinan wasit Muhammad Taki Al-Jafari. Dia menganggap sang pengadil membuat keputusan yang menguntungkan Dewa United. Satu di antaranya ketika Dewa mendapatkan hadiah penalti pada injury time babak kedua. Wasit asal Singapura itu enggan mengecek VAR dan tetap bertahan dengan keputusannya. Kita tidak memerlukan wasit dari Singapura kalau masih seperti itu kinerjanya. Dan menurut saya, penalti terakhir itu lelucon. Kiper Alan main bagus, PSS tidak beruntung, tapi kami akan berjuang tuntasnya.